Suling Emas, Jilid 1 bagian 7. Permainanku masih amat dangkal, harap Cui jangan menertawakan. Setelah berkata demikian, Lucian menggerakkan tangannya dan, dalam pandangan mereka yang ilmu silatnya kurang tinggi, gadis itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebat ke sana kemari, dibungkus sinar putih berkilauan, bergulung-gulung, dan berkilat-kilat. Dari sana-sini terdengar seruan kagum. Yang muda-muda kagum akan keindahan ilmu silat pedang yang benar-benar merupakan tarian luar biasa itu. Adapun golongan tua kagum karena mereka melihat di dalam gerakan yang indah ini tersembunyi kekuatan yang dahsyat. Setiap kelebatan pedang yang begitu indah tampaknya sebetulnya mengandung jurus maut yang tidak mudah dilawan. Dengan bukti kehebatan gadis ini, makin tunduklah mereka akan kelihayan dan nama besar Pat Jiu Sin Ong. Lucian sengaja memainkan Hua Kiam Hoat, ilmu pedang kembang, yang indah untuk memamerkan kepandaian dan kecantikannya. Ia bersilat sampai 50 jurus dan ketika berhenti di tengah panggung sambil berdiri tegak, ia tampak gagah dan cantik jelita, dengan sepasang pipi kemerahan karena denyut darahnya agak kencang setelah bersilat tadi. Bibirnya tersenyum-senyum, matanya yang tajam berseri-seri menyambut tepuk tangan yang seakan-akan hendak merobohkan panggung buatan itu. Akan tetapi begitu Lucian kembali duduk di tempatnya, berkelebatlah bayangan orang dan seorang laki-laki berusia 50 tahun sudah berdiri di atas panggung. Gerakannya yang demikian ringan dan cepatnya menandakan bahwa ia seorang yang berkepandaian tinggi, sedangkan pakaian dan cara ia menggelung rambut ke atas menyatakan bahwa ia seorang pendeta Tu atau yang disebut Tosu. Di punggungnya tergantung sebuah pedang. Tosu ini terdengar lantang suaranya setelah keadaan tadi kembali sunyi karena terhentinya tepuk tangan. Sambil menjura ke arah Pat Jiu Sin Ong, Tosu itu berkata, "Kau Chu, ketua agama, Pinto, aku." Ang Sin Tojin dari Kunlun Pai, merasa kagum akan kebesaran nama Pat Jiu Sin Ong, dan sengaja Pinto diutus oleh ketua kami memberi selamat. Akan tetapi tidak nyana bahwa Kau Chu dengan putri Kau Chu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kau Chu memamerkan kepandaian dan kecantikan putri Kau Chu. Ada kabar hendak menggunakan kesempatan ini mencarikan jodoh bagi putri Kau Chu, hal ini sudah sewajarnya. Akan tetapi mengapa banyak pemuda tidak berdosa yang tergila-gila kepada putri Kau Chu menemui kematian yang penuh penasaran? Sekarang Kau Chu tidak menyelidiki dan membikin terang perkara itu, malah Kau Chu menambah pengaruh agar para pemuda makin tergila-gila. Apakah sesungguhnya kecantikan yang gilang gemilang seperti putri Kau Chu? Kecantikan hanyalah timbul dari kelemahan batin melalui pandang mata, sesungguhnya palsu adanya. Kecantikan hanya terbatas sampai di kulit, namun siapa tahu isi hati yang tersembunyi di balik kecantikan. Pat Jiu Sin Ong, Pinto kehilangan seorang anak murid Kunlun yang terbunuh secara tidak wajar, terpaksa mohon penjelasan. Seketika tegang keadaan di situ. Terang bahwa Tosu ini menuntut kematian muridnya, dan sekaligus mencela keadaan bengkau dengan adanya kematian 7 orang pemuda dan mencela pula pameran kecantikan dan kepandaian Liu Lucian. Keadaan seketika menjadi sunyi karena semua orang menanti dengan hati berdebar. Sambil tersenyum Pat Jiu Sin Ong berdiri dari bangkunya, akan tetapi tidak mendekati Ang Sin Tojin. Sambil bertolak pinggang ketua bengkau yang tinggi besar ini bertanya, "Tosu, kau ini apanya Angkun Tojin?" Beliau adalah Suhengku dan Pinto hanyalah murid kedua dari Suhu. Pat Jiu Sin Ong tiba-tiba tertawa sambil menengadahkan mukanya ke atas. "Heh, Tosu mentah, kau kira kematian bocah-bocah tolol itu adalah perbuatanku atau perbuatan anakku?" Pinto tak berani menuduh siapapun juga, akan tetapi setidaknya peristiwa maut itu terjadi karena Kau Chu berhasrat memilih mantu karena kecantikan putrimu dan tentu dilakukan oleh seorang dari bengkau. Karena itu ketuanya harus bertanggung jawab. Haha, bertanggung jawab bagaimana? Kau Chu harus dapat menangkap pembunuh itu dan menghukumnya mati di depan kami semua. Kemudian Kau Chu lakukan pemilihan calon mantu yang tepat dan tidak banyak menimbulkan korban. Pilihlah mantu yang cocok, dan karena ini adalah urusan Kau Chu, terserah caranya, asal tidak dengan cara sekarang ini yang membikin gila banyak orang muda tak berdosa. Wah, lagaknya, kalau aku tidak menuruti permintaanmu itu, bagaimana? Kalau begitu, berarti Kau Chu tidak peduli akan kematian murid Kunlun Pai yang menjadi tamu di sini, dan hal itu tentu saja Pinto tidak dapat tinggal diam saja. Abis, kau mau apa, Tosu mentah? Pinto terpaksa menuntut balas atas kematian murid, dan melupakan kebodohan, minta pelajaran dari bengkau Chu Pat Jiu Sin Ong. Dengan tegak berdiri, Tosu itu siap menghadapi pertandingan. Tosu sombong, berani kau menghina ketua kami?
Tiba-tiba Ma Tai-kun yang bertubuh jangkung kurus sudah melompat ke atas panggung, tangannya bergerak memukul ke arah Angsin Tojin. Gerakan Ma Tai-kun cepat sekali sehingga kejadian yang tak tersangka-sangka itu tidak dapat ditunda lagi. Pukulannya hebat, mengeluarkan angin bersiutan dan menuju ke arah dada Tosu Kunlun Pai itu. Angsin Tojin adalah murid kedua dari ketua Kunlun Pai, Kim Ganxianchin. Tentu saja ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi, dan karena itu pula ia tadi berani mengeluarkan tantangan terhadap ketua bengkau. Kini melihat seorang tinggi kurus bermuka hitam telah berada di depannya dan mengirim pukulan maut, ia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis, sambil mengerahkan sinkang, tenaga sakti. Dukek, dua tangan mengandung tenaga sakti bertemu. Ma Tai-kun masih berdiri setengah membungkuk, tubuhnya tidak bergoyang. Akan tetapi akibat benturan kedua lengan itu membuat Angsin Tojin terhuyung-huyung ke belakang sampai 5 langkah. Diam-diam Tosu Kunlun Pai ini terkejut bukan main. Harus diakui tenaga sakti si muka hitam ini hebat sekali. Sungguh pun tidak sampai menyebabkan ia terluka parah, namun cukup menggempur kuda-kudanya dan membuat ia terhuyung-huyung. Jisute, adik seperguruan kedua, mundurlah. Siapa yang mencari perkara dengan aku dan anakku, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pat Jiu Sin Ong menegur adiknya. Ma Tai-kun mendengus marah, lalu mengundurkan diri. Angsin Tojin, apakah kau masih tidak mau menarik kembali tuntutanmu? Seorang laki-laki sekali bicara dipegang sampai mati, jawab Tosu itu dengan suara ketus. Benar-benar Tosu Kunlun Pai keras kepala. Tosu mentah, kau tadi bilang kecantikan puteriku sebatas kulit. Apa artinya? Pinto mengakui bahwa putri Kaucu cantik jelita dan pandai. Akan tetapi semua itu hanya sampai di kulit, hanya akibat pandangan mata lahir. Mata batin takkan dapat ditipu dan takkan silau oleh kecantikan. Mata batin mencari sampai ke dalam batin pula, mencari kebenaran yang sering tertutup oleh kepalsuan. Merah muka Pat Jiu Sin Ong, akan tetapi mulutnya masih tersenyum. Anakku memang cantik, ini semua orang tahu. Kalau mata melihatnya tidak cantik sekalipun, yang salah bukan dia, melainkan matanya. Tosu mentah, lekas kau pulang ke Kunlun San, jangan mencari keributan di sini.